warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aceh News, kembali lagi kita di acara Ngopi, ngobrol seputar pendidikan inspiratif di Aceh. Bersama saya Adrami Nadia dan telah hadir bersama kita sosok inspiratif yaitu pendiri lembaga English Club PD, yaitu Bang Lukman. Apa kabar Bang Lukman? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita lanjut ke ngobrol selanjutnya, mari kita lihat tayangan yang satu ini. I love brother sister. Lembaga English Center atau LEC hadir di tengah keterbatasan pendidikan bagi anak-anak di pedalaman Lok Kaju, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten PD Aceh. Kehadiran lembaga pendidikan ini mampu memberikan dampak positif bagi yatim piatu dan anak fakir miskin. Lukman dan istrinya Nauratul Zimmi merupakan pendiri dan sekaligus pengajar di lembaga tersebut. Namun saat ini sudah ada beberapa pengajar lainnya yang membantu mereka untuk mendidik anak-anak di pedalaman, terutama untuk belajar bahasa Inggris. Lukman dan istrinya awalnya termotivasi ingin mewujudkan mimpi anak-anak desa mereka di Kampung Belang Lok Kaju untuk menjadi generasi yang berprestasi dan bisa mengikuti perkembangan zaman dengan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Kemudian dukungan dari masyarakat, terutama orang tua peserta didiknya, kini lembaga tersebut semakin berkembang dan sudah mampu melahirkan anak didik mereka yang bisa berbahasa Inggris. Meskipun masih banyak keterbatasan, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus belajar bahasa Inggris. Setiap hari Minggu, anak-anak berkumpul di rumah Lukman dan belajar bersama guru-guru mereka. Proses belajar ini tidak dipungut biaya apapun. Lukman memberikan pendidikan gratis untuk generasi emas Indonesia di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, my name is Naisha Aulia Balkis. You can call me Acha. I learn in Lok Kaju English Center. You know why? I get a lot experience, knowledge, and much vocabulary. I think enough. Bye bye. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kebutuhan untuk operasional lembaga pendidikan itu, Lukman dibantu oleh berbagai para donatur yang peduli terhadap pendidikan. Dari Kabupaten PD, tim liputan melaporkan. Baik Bang Lukman, apa sih LEC itu atau lembaga English Club PD itu dan tahun berapa didirikannya? LEC itu adalah singkatan daripada Lembaga Lok Kaju English Center. Sejarahnya, sebenarnya lembaga ini sudah berdiri sebelum Aceh terjadi tsunami di Aceh. Cuma waktu itu keadaan masih belum eksis dan belum meramai siswa. Mungkin pengaruhnya anak-anak masih menganggap bahwa belajar bahasa Inggris itu tidak terlalu penting. Dan alhamdulillah kami mulai lebih eksisnya setelah Aceh pasca tsunami sampai dengan sekarang. Alhamdulillah sudah banyak anak-anak yang kami latih sehingga dia mampu belajar bahasa Inggris percakapan secara gratis. Dan ini kami fokuskan kepada betul-betul anak yatim miskin untuk belajar bahasa Inggris secara gratis, tidak pernah kami pungut biaya 1% pun. Nah, untuk pengumpulan anak-anak yang belajar di sini nih Bang, melalui tahap yang bagaimana? Ada beberapa tahapan yang kami lakukan. Yang pertama adalah kami membuat pendekatan dengan orang tua yang ada di sekitar pemukiman Lok Kaju. Pertama juga latar belakang berdirinya lembaga ini adalah kenapa bisa berdiri. Ini adalah salah satu permintaan daripada orang tua siswa. Pertama, mereka sangat berkeinginan anak mereka untuk bisa bahasa Inggris. Yang kedua, tempat les bahasa Inggris ada, harus ke kota. Sementara mereka terkendala dengan pertama transportasi yang jauh. Yang kedua juga mereka terkendala di segi biaya. Sehingga mereka mengadukan kepada kami, Pak Lukman, kenapa nggak dibuat satu wadah supaya anak-anak kami bisa belajar bahasa Inggris secara gratis. Jadi inisiatif saya beserta dengan istri membentuklah suatu wadah dan terdaftar di notaris, yaitu kami bentuk lembaga belajar bahasa Inggris secara gratis untuk menampung ide-ide daripada permintaan orang tua siswa. Nah, untuk anak-anak yang belajar di sini apakah khusus fakir dan miskin saja, Pak? Secara umum ya, secara umum anak yatim, fakir dan miskin. Tetapi ada juga anak-anak yang mampu, tetap kami tampung. Intinya, anak-anak di Kumandan Lok Kaju, siapapun yang ingin belajar bahasa Inggris, kami beri kesempatan untuk dia untuk belajar bahasa Inggris.
Wah, menarik sekali ya LSC ini. Selain memberikan dampak positif, juga memberikan ilmu lewat LSC ini. Nah, untuk tenaga pendidiknya gimana Bang? Dari Bang Lukman sendiri atau ada tenaga pendidik dari luar? Ya. Begini, yang pertama tenaga intinya adalah saya beserta dengan istri saya Ibu Nuratu Jimmy. Selanjutnya kami memanfaatkan para relawan. Intinya selama ini banyak mungkin dari beberapa universitas yang mereka alumni bahasa Inggris, tamatan bahasa Inggris, mungkin belum ada kegiatan. Sehingga kami rangkul mereka untuk menjadi dari bagian daripada lembaga kami. Mereka datang ke sini mengajar juga secara sukarela. Jadi mereka kawan-kawan yang sudah tamatan pendidikan bahasa Inggris, mereka sudah tamatan dari beberapa universitas yang ada di Aceh, sehingga mereka ini datang ke tempat kita untuk belajar mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak secara sukarela. Alhamdulillah. Ya. Nah, untuk kendalanya selama LSC ini, apakah pernah Bang Lukman merasakan kendala dari Bang Lukman sendiri, mungkin dari tenaga pendidik atau dari anak-anak yang belajar di sini? Kalau dibilang kendala, ya sih ada, tapi alhamdulillah bisa diatasi. Salah satu kendala utama adalah kita terutama di masalah biayanya. Kita belum ada bantuan khusus dari pemerintah. Tetapi secara pribadi, alhamdulillah pemerintah banyak yang sudah membantu secara pribadi. Tapi mungkin dari segi bantuan khusus dana hibah sampai sekarang kita belum ada. Sementara ini kita masih mengandalkan bantuan secara sukarela daripada para donatur-donatur. Alhamdulillah semuanya mereka juga membantu untuk kelancaran kegiatan ini. Nah, selain program les bahasa Inggris nih, apakah di LSC ini ada program-program lainnya juga, Bang? Ada. Gini, fokus utama kita adalah untuk belajar bahasa Inggris dan ilmu agama secara gratis. Yang kedua, juga kita melaksanakan kegiatan Jumat berbagi dan Ramadan berbagi. Intinya, kita setiap hari Jumat, kita akan membagikan nasi secara gratis kepada para fakir miskin dan anak yatim yang sumber dananya juga dari para donatur yang melihat kegiatan kita yang ada di Facebook Likepedia. Selanjutnya kegiatan kita di bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan, alhamdulillah sudah beberapa tahun, kita juga membagikan nasi untuk berbuka puasa hamba-hamba Allah yang baru kita pandangi mereka adalah perlu kita bantu, anak yatim dan orang miskin. Yang selanjutnya kita juga ada program melakukan khitan gratis. Ini sudah pernah kita laksanakan setiap bulan Ramadan, di mana setiap bulan Ramadan kita himpun, kita data anak-anak dari kalangan anak yatim, anak miskin yang tidak mampu, kita gunakan sunat masal secara gratis. Ya, untuk perkembangan anak-anak yang belajar di sini nih, di mana Bang? Alhamdulillah selama belajar di sini mereka sudah banyak menguasai kosakata dan juga mereka sudah ada yang mampu secara dasar dalam percakapan bahasa Inggris. Ini terbukti. Terbuktinya adalah di mana banyak siswa-siswa sini setelah tamat SD, mereka datang melanjutkan ke pendidikan SMP. Sampai di sana, guru-guru bertanya, kok kamu bisa bahasa Inggris? Kok kamu lancar banget ngomong bahasa Inggrisnya? Belajar di mana sih? Dia menceritakan lah. Ya, karena di SD nggak ada pelajaran bahasa Inggris. Tidak ada bahasa Inggris. Jadi intinya, dia mengatakan, oh kami di kampung ada belajar bahasa Inggris di lembaga lain. Semuanya gratis. Jadi mereka sudah ada bekal ketika melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, mendirikan suatu lembaga itu bukanlah hal yang mudah. Pastinya membutuhkan biaya dan lainnya, dan juga membutuhkan tempat dan waktu. Nah, untuk tempat dan waktunya gimana Bang? Apakah udah punya tempat khusus dan waktu tertentu? Untuk pertama di segi tempat, inilah kondisi kita. Sampai dengan hari ini kita belum ada bangunan khusus, tapi kita belajar di alam. Kita membuat anak-anak supaya lebih enjoy dia dalam belajar, dia lebih nyaman dalam belajar. Untuk sementara ini inisiatif kita, pertama kita cuma belajar di hari Minggu. Hari Minggu pagi sampai menjelang siang. Dan tempatnya, lokasinya di alam terbuka yang berbekal terpal, di bawah tenda, di bawah rumah. Anak-anak merasa nyaman belajarnya. Sampai sekarang mereka menikmati belajar di lembaga Likepedia. Nah, untuk prestasinya nih, prestasi apa saja yang pernah Bang Lukman dapatkan? Mungkin dari diri Bang Lukman sendiri atau dari lembaga LSC ini? Selama ini alhamdulillah kami sudah pernah mendapatkan beberapa penghargaan atau perhatian ya dari pemerintah, baik dari tingkat kabupaten, dari tingkat provinsi, juga dari organisasi. Pertama, di tahun 2016
kami sudah pernah mendapat penghargaan dari pemerintah Kabupaten Pidia kategori pendidikan gratis untuk anak-anak yatim, dan saya secara pribadi diberikan penghargaan emas murni. Emas murni berupa 1 mayam emas murni untuk kategori Young Men Inspiratif, pemuda inspiratif dalam menggalakkan pendidikan di Kabupaten Pidia. Yang kedua juga sudah kita mendapat penghargaan dari KNPI Pidia. Itu sebagai juga kategori Young Men Inspiration, pemuda inspirasi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan gratis berupa sertifikat yang diberikan untuk saya dan lembaga Lekpedia. Selanjutnya kita juga sudah pernah mendapatkan penghargaan di tingkat provinsi, yaitu dari Dinas Sosial Provinsi Aceh. Intinya penghargaan untuk kategori relawan pekerja sosial dalam pendidikan gratis. Nah, selain menjadi pendiri lembaga English Sport PD ini, apakah Bang Lukman memiliki pekerjaan atau jabatan lain di luar sana? Untuk sementara ini saya pertama fokusnya di sini, kegiatan hari-hari saya bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Pidia. Saya sebagai tenaga program Keluarga Harapan untuk wilayah kerja di Kecamatan Pidia. Wah, hebat ya, berarti Bang Lukman bukan cuma pendiri lembaga English Sport ini, tapi juga memiliki jabatan dan pekerjaan lain di luar sana. Nah, apa harapan Bang Lukman untuk diri Bang Lukman sendiri, untuk keluarga, atau untuk LSI ke depannya? Harapan kami yang pertama, kami berharap kegiatan ini adanya dukungan penuh ya dari pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah tingkat provinsi dan pusat, bahwa supaya keberlanjutan untuk kegiatan ini. Karena selama ini kami merasa terkendala ya di segi biaya, bahkan di segi dana. Sebelumnya kami sudah buka sampai 3 cabang. Sebelumnya kami sudah buka di Kecamatan Pidi, ya, di Kecamatan Pekanbaru, dan juga di Indrajaya. Tapi untuk sementara ini terpaksa harus kami tutup karena mengingat masalah biaya bantuan operasional yang belum memadai. Selama ini kita tidak ada bantuan khusus dari pemerintah, cuma dari pribadi pemerintah ada membantu. Baik dari wakil bupati, ketua DPRK PD, dan juga beberapa anggota dewan, dan juga ada beberapa kawan kita sebagai donatur dari Jakarta dan beberapa di luar negeri untuk keberlangsungan kegiatan ini. Mereka membantu secara sukarela karena selama ini mereka melihat kegiatannya memang betul-betul eksis dan itu ada. Saya rasa itu aja harapan kami ke depan. Nah, apakah Bang Lukman mempunyai keinginan untuk membuka lagi lembaga 3 cabang tersebut yang sudah tertutup? Secara keinginan bahkan kami inginnya untuk setiap kecamatan yang ada di Pidia harus berdiri lembaga ini. Supaya anak-anak kita di Pidia ini ada 23 kecamatan dan 730 desa. Harapan kita semua bahwa dari kawan-kawan lek ini alangkah baiknya, bahkan permintaan di setiap kecamatan ada, Pak Lukman, kenapa ini lembaga ini nggak didirikan di tempat kami? Jadi harapannya bukan cuma 3. Kalau memang nanti ada bantuan, ada dukungan pemerintah, kita akan coba membuka tempat belajar ini di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pidi. Nah, itu. Ya, terima kasih Bang Lukman atas sharing inspiratifnya. Semoga kedepannya Bang Lukman, LSC ini dan Bang Lukman terus berkembang lagi. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan acara Ngopi Ngobrol seputar pendidikan inspiratif. Saya Adrian Media mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.